Halo semua, apakah kalian pernah merasa bahwa hidup kalian stagnan? Kalian sudah bekerja keras mencoba banyak hal, tetapi tetap saja sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan. Jika kalian pernah merasakan hal ini, video ini sangat cocok untuk kalian. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting tetapi sering diabaikan, yaitu soal mindset. Lebih spesifik lagi, kita akan membahas tentang mindset miskin yang tanpa kita sadari bisa menjadi penghalang terbesar dalam perjalanan kita menuju kesuksesan. Bayangkan, ada orang yang hidupnya tampak begitu sulit dan penuh dengan tantangan, tetapi mereka tetap bisa meraih kesuksesan luar biasa. Dan di sisi lain, ada yang sepertinya memiliki semua sumber daya yang mereka butuhkan, tetapi tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kegagalan. Apa yang membedakan mereka? Jawabannya seringkali terletak pada pola pikir atau mindset. Mindset miskin adalah pola pikir yang secara tidak sadar menahan diri kita dari meraih potensi penuh dalam diri kita. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang cara kita melihat dunia, cara kita berpikir tentang diri kita sendiri, dan bagaimana kita merespon tantangan yang ada di depan kita. Dan dalam video ini kita akan menggali lebih dalam tentang apa itu mindset miskin, dari mana asalnya, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita. Dan yang paling penting, bagaimana cara kita mengubahnya. Orang dengan mindset miskin cenderung merasa takut untuk mengambil risiko, melihat masalah sebagai sesuatu yang tidak bisa diatasi, dan seringkali merasa nyaman berada di zona aman mereka. Meskipun itu berarti mereka harus tetap berada di tempat yang sama sepanjang waktu. Salah satu ciri paling umum dari mindset miskin adalah ketidakmampuan untuk melihat peluang di sekitar kita. Ketika seseorang dengan mindset kaya melihat peluang dalam setiap tantangan, seorang dengan mindset miskin justru melihat tantangan dalam setiap peluang. Misalnya, ketika ada kesempatan untuk memulai bisnis, orang dengan mindset miskin mungkin langsung berpikir, saya tidak punya uang, atau bagaimana jika ini gagal. Sementara itu, orang dengan mindset kaya akan berpikir, bagaimana cara saya mendapatkan modal, atau apakah langkah pertama yang bisa saya ambil. Lalu, dari mana asalnya mindset miskin ini bisa terbentuk? Banyak dari kita mungkin tumbuh di lingkungan di mana kita diajarkan untuk bermain aman, untuk tidak mengambil risiko yang tidak perlu, dan untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Meskipun rasa syukur itu penting, tetapi jika itu membuat kita tidak berani bermimpi besar atau mencoba hal baru, maka itu akan menjadi penghalang. Pengalaman masa kecil, pengaruh keluarga, lingkungan sosial, dan pendidikan kita semuanya berperan dalam membentuk pola pikir kita. Jika kita dibesarkan dalam keluarga yang selalu khawatir tentang uang atau merasa kurang, ada kemungkinan besar kita akan mengembangkan pola pikir yang sama. Dan juga media. Media juga seringkali memperkuat mindset miskin ini dengan menunjukkan kepada kita betapa sulitnya hidup atau bagaimana hanya orang-orang tertentu saja yang bisa sukses. Sekarang, mari kita bandingkan mindset miskin dengan mindset kaya. Orang dengan mindset kaya tidak selalu berarti mereka kaya secara finansial, tetapi mereka memiliki cara berpikir yang berbeda tentang uang dan kesuksesan. Mereka melihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya. Mereka fokus pada solusi, bukan masalah. Mereka percaya bahwa ada cukup banyak untuk semua orang, bukan hanya untuk segelintir orang saja. Misalnya, jika seseorang dengan mindset kaya kehilangan pekerjaan, mereka mungkin melihatnya sebagai kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru atau untuk memulai bisnis mereka sendiri. Dan sebaliknya, seorang dengan mindset miskin mungkin akan merasa hancur dan berpikir bahwa semuanya akan berakhir di sini. Lalu, bagaimana dampaknya mindset miskin ini di dalam kehidupan kita? Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dampak pada kehidupan pribadi.
Ketika kita takut mengambil risiko atau mencoba sesuatu yang baru, kita cenderung terjebak dalam rutinitas yang sama. Kita mungkin merasa aman, tapi sebenarnya kita tidak berkembang. Rasa aman itu palsu, karena dalam jangka panjang, ketidakmampuan untuk berubah dan beradaptasi bisa membuat kita tertinggal. Saya ingin menceritakan kisah tentang seorang teman yang pernah saya kenal. Dia adalah seseorang yang selalu takut untuk mencoba hal yang baru. Ketika ada kesempatan untuk pindah ke pekerjaan yang lebih baik, dia selalu menolak karena merasa aman dan nyaman dengan pekerjaannya saat itu. Meskipun dengan gaji yang kecil dan tidak ada peluang untuk naik jabatan. Tahun demi tahun berlalu, dan dia tetap di posisi yang sama. Sementara rekan-rekan kerjanya terus maju. Hingga pada suatu saat, perusahaan tempat ia bekerja tutup, dan ia pun kehilangan pekerjaan tanpa ada rencana cadangan. Dampak berikutnya adalah pada finansial. Mindset miskin juga berdampak besar pada kondisi finansial kita. Ketika kita memilih pola pikir bahwa uang sulit didapat atau bahwa kita tidak layak untuk hidup berkecukupan, kita akan cenderung membuat keputusan-keputusan finansial yang buruk. Misalnya, bukannya menabung atau berinvestasi, kita mungkin memilih untuk menghabiskan uang pada hal-hal yang tidak penting karena kita merasa bahwa kita tidak akan pernah bisa memiliki lebih banyak uang di masa depan. Pola pikir ini seringkali membuat kita terjebak dalam lingkaran hutang dan kemiskinan. Alih-alih mencari cara untuk meningkatkan pendapatan, kita mungkin hanya fokus pada cara untuk bertahan hidup dengan apa yang kita miliki. Dan ketika ada peluang untuk berinvestasi atau memulai bisnis, kita seringkali merasa takut kehilangan uang, dan akhirnya kita tidak akan melakukan apa-apa. Selain finansial, mindset miskin juga memiliki dampak sosial. Dampak dari mindset miskin tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Ketika mayoritas orang dalam suatu komunitas memiliki pola pikir miskin, maka komunitas tersebut akan cenderung stagnan dan sulit berkembang. Mereka mungkin merasa nyaman dengan status quo dan tidak memiliki dorongan untuk melakukan perubahan ataupun perbaikan. Misalnya saja, dalam sebuah komunitas di mana kebanyakan orang berpikir bahwa pendidikan itu tidak penting, anak-anak yang tumbuh di sana mungkin juga mengadopsi pola pikir yang sama. Dan apa akibatnya? Generasi muda dalam komunitas tersebut mungkin tidak memiliki ambisi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan hal ini bisa berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan kali ini kita akan mengenali beberapa tanda-tanda mindset miskin. Tanda pertama adalah rasa takut terhadap risiko. Orang dengan mindset miskin seringkali terlalu takut untuk mencoba sesuatu yang baru karena mereka khawatir dan takut dengan kegagalan. Mereka mungkin merasa lebih aman dan tetap berada di tempat yang mereka kenal, meskipun tempat itu tidak menawarkan banyak peluang untuk pertumbuhan. Misalnya, seseorang dengan mindset miskin mungkin menolak kesempatan untuk pindah ke kota lain untuk pekerjaan lain yang lebih baik, karena mereka takut meninggalkan lingkungan yang sudah mereka kenal. Padahal, peluang besar mungkin menunggu mereka di tempat baru tersebut. Tanda mindset miskin yang kedua adalah mereka berpikir bahwa mereka adalah korban. Orang dengan pola pikir ini cenderung merasa bahwa hidup mereka dikendalikan oleh faktor-faktor luar dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengubah nasib mereka. Mereka selalu menyalahkan orang lain atau keadaan atas kesulitan yang mereka hadapi, alih-alih mengambil tanggung jawab dan mencari solusi. Misalnya saja, seseorang dengan pola pikir korban ini akan berkata, "Saya tidak bisa sukses karena saya tidak punya koneksi." Atau, "Saya tidak akan pernah kaya karena saya lahir dalam keluarga miskin." Seperti itu, mereka selalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan daripada hal-hal yang bisa mereka ubah. Tanda yang ketiga adalah orang dengan mindset miskin juga cenderung fokus pada masalah daripada solusi.
Ketika dihadapkan dengan tantangan, mereka lebih cenderung melihat betapa sulitnya situasi tersebut daripada mereka mencari cara untuk mengatasinya. Mereka mungkin menghabiskan banyak waktu untuk mengeluh tentang masalah mereka, tetapi tidak pernah benar-benar mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Sebagai contoh, ketika dihadapkan dengan masalah keuangan, seseorang dengan mindset miskin mungkin akan terus-menerus mengeluh tentang bagaimana harga-harga semakin mahal dan bagaimana gaji mereka yang tidak cukup, tetapi tidak pernah berpikir untuk mencari cara untuk meningkatkan pendapatan mereka. Seperti contohnya mencari pekerjaan yang lebih baik atau berinvestasi. Lalu, bagaimana caranya untuk mengubah mindset miskin tersebut? Langkah pertama yang perlu kita ambil adalah menyadari dan menerima bahwa pola pikir kita perlu diubah. Kesadaran adalah kunci utama dalam proses perubahan. Tanpa menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, kita tidak akan pernah merasa perlu untuk memperbaikinya. Setelah menyadarinya, langkah berikutnya adalah dengan menerima kenyataan bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikir kita. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi banyak orang, ini adalah langkah yang sulit karena mereka sudah terbiasa dengan cara berpikir yang mereka miliki. Namun, dengan komitmen dan kesabaran, kita akan bisa mulai mengubah cara berpikir kita perlahan demi perlahan. Dan langkah kedua, dengan pengembangan diri. Salah satu cara terbaik untuk mengubah mindset miskin adalah dengan terus belajar dan mengembangkan diri. Pendidikan tidak hanya sebatas pada sekolah atau kuliah, tetapi juga mencakup belajar dari pengalaman, membaca buku, mengikuti seminar, atau bahkan belajar dari orang-orang sukses di sekitar kita. Langkah selanjutnya adalah dengan memperbaiki lingkungan. Lingkungan sosial kita juga berperan besar dalam membentuk pola pikir. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu berpikiran negatif ataupun pesimis, ada kemungkinan besar kita akan terpengaruh oleh pola pikir mereka. Dan sebaliknya, jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang berpikiran positif dan proaktif, kita akan lebih termotivasi untuk berubah. Cari orang-orang yang bisa menjadi mentor atau panutan dalam hidup kita. Mereka akan bisa membantu kita melihat dunia dari perspektif yang berbeda dan memberikan dorongan yang kita butuhkan untuk terus maju. Langkah untuk mengubah mindset miskin selanjutnya adalah berani mengambil risiko. Mengambil risiko yang diperhitungkan adalah langkah penting dalam mengubah mindset miskin. Ini bukan berarti kita harus mengambil risiko besar tanpa berpikir panjang, tetapi lebih kepada berani mencoba hal baru yang bisa membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Misalnya, kita bisa mulai dengan berinvestasi dengan jumlah kecil, mengambil kursus untuk meningkatkan keterampilan, atau bahkan mencoba pekerjaan baru yang menantang. Mengambil risiko mungkin terlihat menakutkan, tetapi itu adalah bagian dari proses pertumbuhan. Setiap kali kita mengambil risiko dan belajar dari hasilnya, kita akan menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan langkah untuk mengubah mindset miskin yang terakhir adalah fokus pada solusi dan pertumbuhan. Alih-alih terus memikirkan masalah, kita harus mulai mencari cara untuk mengatasinya. Ini bisa dimulai dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, seperti apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah situasi ini? Atau bagaimana saya bisa belajar dari pengalaman ini? Pertumbuhan juga harus menjadi tujuan utama kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Dengan terus mencari cara untuk berkembang, kita akan menemukan bahwa batasan-batasan yang kita rasakan selama ini hanyalah sebuah ilusi. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Mindset miskin bukanlah takdir, tetapi sesuatu yang bisa diubah. Dengan menyadari pola pikir kita, mengelilingi diri dengan orang-orang yang positif, terus belajar dan berani mengambil risiko, kita bisa mengubah cara kita melihat dunia dan meraih kesuksesan yang kita impikan. Kita harus ingat bahwa pikiran kita adalah alat yang sangat kuat. Cara kita berpikir
bisa menentukan apakah kita akan berhasil atau gagal di dalam hidup. Dan terakhir, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka, silahkan untuk komen, like, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.